Hai guys, balik lagi bareng gue Hulky. Di video kali ini kita akan coba mereview lebih dalam sebuah buku yang berjudul Still Like an Artist. Check it out. Oke, balik lagi di channel gue. Seperti biasa kita akan coba nge-review atau ngomongin buku-buku soal self-development, self-growth yang mudah-mudahan bisa ngebikin diri lo juga ikut terinspirasi oleh apa yang gue baca. Oke? Kali ini kita akan coba ngomongin lebih dalam sebuah buku yang judulnya Still Like an Artist. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas, ini salah satu buku yang menginspirasi gue buat ya salah satunya bikin channel YouTube ini. Oke. Still Like an Artist ditulis oleh seorang penulis yang bernama Austin Kleon. Austin Kleon ini buku bestseller pertamanya kalau gue nggak salah, ditulis di tahun 2012, buku yang udah cukup lama, dan kemudian buku ini jadi trilogi. Still Like an Artist, Show Your Works, dan terakhir ada Keep Going. Ini trilogi yang cukup populer gitu ya di kalangan para kreator gitu. Buku ini ngejelasin gimana caranya menghasilkan karya yang baik gitu ya dan konsisten. Jadi apa isi buku Still Like an Artist? Buku ini ngejelasin atau mengungkap sebuah rahasia gimana sebuah karya itu bisa dihasilkan. Rahasianya adalah dengan mencuri. Austin Kleon menjelaskan bahwa tidak ada satu karya pun yang tercipta dari ruang hampa gitu ya. Jadi semua karya itu dipengaruhi oleh karya-karya lain yang lahir atau muncul sebelumnya. Jadi tidak ada karya dalam tanda kutip yang sepenuhnya orisinil. Dan buku ini akan menuntun kita gimana caranya mencuri karya-karya pahlawan-pahlawan kita atau idola-idola kita, dan kemudian gimana caranya menambahkan added value yang itu adalah ciri khas kita, yang nanti akan kita sebut sebagai emulation, dan gimana caranya juga memanfaatkan teknologi atau internet untuk mempublish hasil-hasil karya kita dan menjadi seorang artis. Kemudian buat siapa buku ini? Untuk siapa buku ini ditulis? Ya, buku ini ditulis buat lo yang pengen mengeksplor sisi-sisi kreatif dari diri lo gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang bekerja 9 to 5 sama kayak gue gitu, yang karyawan, lo mungkin bisa mencoba hobi baru yang menghasilkan karya-karya, entah itu musik atau tulisan, atau gambar atau lukisan yang itu bisa memboosting kreativitas lo dan akhirnya berimpact pada pekerjaan utama lo. Itu yang terpenting. Oke, langsung saja kita masuk ke apa isi dari buku Still Like an Artist. Oke, jadi kita awali dengan konsep tentang originalitas. Penulis berpendapat bahwa di dunia ini sama sekali atau bisa dibilang hampir tidak ada karya yang sepenuhnya orisinal. Karena apa? Karena sebuah karya ketika dihasilkan oleh penciptanya, maka sebetulnya dia sudah terpengaruh oleh banyak sekali karya-karya yang terlahir sebelumnya. Jadi banyak asumsi yang berpendapat sebelumnya ya bahwa orisinalitas itu adalah karya yang benar-benar baru, yang sama sekali belum pernah muncul gitu. Dan inilah justru yang membuat para
kreator atau seniman gitu ya, mereka kesulitan untuk menciptakan sebuah karya, dan ya mereka akan selalu gagal untuk menciptakan karya-karya yang tadi memenuhi syarat-syarat orisinalitas. Nah, faktanya adalah bahkan tidak ada satupun seniman yang dia betul-betul orisinal. Bahkan sekaliber Pablo Picasso maupun Salvador Dali gitu ya, yang mereka sangat-sangat legend gitu. Terus bagaimana kunci dari menghasilkan sebuah karya? Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mencuri dengan baik dari karya-karya para pahlawan kita, para idola kita, dan kemudian membawanya ke tahap berikutnya yang kita bisa memberikan tadi poin-poin plus, nilai-nilai unik khas dari diri kita sendiri, yang itu nanti kemudian akan menjadi sebuah karya yang ya itu adalah milik kita. Nah, bagaimana caranya menciptakan itu? Penulis menyarankan kita untuk membuat yang namanya artistic family tree. Artistic family tree adalah ya kalau ya mungkin kalian pernah tahu ya, kita pasti ada kayak silsilah keluarga gitu ya. Bahkan ada yang membuat itu dan mencetaknya gitu untuk ya sebagai pengingat gitu ya, bahwa kita punya keluarga besar, kita punya nenek moyang gitu. Caranya adalah dengan kita menentukan satu idola kita yang kita paling kagumi karya-karyanya. Kemudian kita benamkan diri kita dalam dunianya, seperti kita bisa memasang hasil-hasil karyanya di dinding-dinding rumah kita atau kamar kita. Kita bisa pasang fotonya atau ya hasil karyanya lah ya. Dan kemudian kita pelajari dari mulai lifestyle-nya dan juga gimana cara dia menghasilkan karya-karya yang keren gitu. Dan kemudian coba juga cari 3 orang yang menginspirasi si tokoh idola kalian ini. Jadi idolanya idola kalian. Nah, buatlah itu sebagai cabang baru dari artistic family tree kalian, dan ulangi aktivitas yang tadi sudah kita bahas ya, membenamkan diri kita dengan hasil-hasil karya idola-idola kita, dan berarti kita nanti akan ada di ujung dari cabang pohon ini. Dan dengan seperti itu kita akan lebih mudah untuk punya inspirasi atau mengambil ide-ide, gagasan dari para idola-idola kita. Itulah yang disarankan oleh penulis untuk memunculkan atau menstimulasi kreativitas dan inovasi dalam diri kita untuk menciptakan sebuah karya. Penulis menganalogikan bahwa sebuah karya itu mirip dengan dengan genetik, bahwa gen sama sekali tidak ada gen yang baru gitu ya. Gen adalah perpaduan antara gen orang tua kita. Gen kita adalah perpaduan dari gen orang tua kita. Dan ya itu sama sekali bukan suatu hal yang baru, tapi melainkan adalah perpaduan atau kombinasi gitu ya dari gen kedua orang tua kita. Itulah mirip konsepnya dengan sebuah karya. Tidak ada karya yang baru, tapi itu adalah hasil kombinasi atau hasil perpaduan dari karya-karya yang sudah diciptakan dari generasi ke generasi sebelumnya. Contoh yang paling mudah untuk dicari adalah The Beatles. Konon The Beatles pada masanya ya, sebelum dia betul-betul terkenal, dia adalah band cover gitu. Band yang kerjaannya mengcover lagu-lagu idola mereka, ya jelas ya. Lagu-lagu yang mereka sukai, yang mereka ada di aliran itu. Dan mereka baru menulis lagu mereka sendiri itu setelah mereka menguasai dan betul-betul baik dalam menirukan idola-idola mereka gitu. Jadi ini adalah contoh yang sangat
tepat gitu ya untuk menggambarkan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Kemudian kita akan masuk ke proses bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah karya. Ada momen di mana pada awal ketika kita ingin menciptakan sebuah karya, kita kebingungan. Karya seperti apa yang pengen kita hasilkan, gitu kan? Dan cara paling mudah, cara paling gampang adalah dengan menirukan karya idola kita. Ketika kita sudah menemukan karya idola kita yang ingin kita tiru, maka buatlah sama dengan apa yang dilakukan oleh idola kita. Dan jangan lupa kalian juga perlu mempelajari bagaimana si idola kalian menciptakan karya mereka, bagaimana prosesnya, dan apa yang membuat mereka termotivasi untuk menciptakan karya-karya mereka. Nah, pelajari itu. Dan mulailah proses meniru itu, atau kita bisa bilang tadi mencuri gitu ya. Mulailah proses itu. Dan di tengah proses meniru kita, mencuri kita akan sadar bahwa ada bagian yang tidak akan pernah bisa kita tiru. Nah, ketika kita sudah sadar bagian ini, maka inilah waktunya untuk mengeksploitasi. Bisa dibilang ini adalah kekurangan yang tidak bisa kita tiru gitu. Tapi justru disitulah peluang kita untuk menciptakan sebuah hal yang unik dan berbeda. Oke? Jadi itulah yang disebut dengan emulation. Oke, selanjutnya gimana caranya kita bisa tetap konsisten menghasilkan sebuah karya? Satu hal yang bisa dibilang menjadi kesalahan ya seorang kreator atau seorang seniman itu adalah mereka beranggapan mereka harus fokus pada karya atau project utama mereka, dan justru mereka meninggalkan hobi atau kesenangan atau project sampingan atau side project mereka gitu ya. Nah, inilah yang justru akan mematikan produktivitas dan kreativitas kreator itu sendiri. Karena ketika kita mengerjakan hobi kita, ketika kita melakukan side project kita, maka kita akan merasa bahagia, merasa senang, merasa relax, dan kita akan mudah masuk ke dalam flow state. Dan itulah yang dibutuhkan ketika kita berkarya, ingin menciptakan sebuah karya yang baik, yang di situ ada jiwa kita. Nah, jiwa inilah yang perlu selalu di-maintain, diberikan penyegaran, dan itu hanya bisa kita dapat ketika kita tetap melakukan hobi kita atau side project kita. Katakanlah ini juga bisa diaplikasikan buat teman-teman ya yang bekerja di kantor gitu ya. Nah, maka carilah hobi yang bisa menyegarkan jiwa kalian. Jadi kalian juga itu justru akan memboosting produktivitas, kreativitas, inovasi yang bisa kalian lakukan di tempat kerja kalian ketika kalian tetap punya hobi yang itu kalian hidupi. Gitu ya. Jadi inilah tips untuk semua, bukan hanya untuk seorang kreator atau seniman. Selanjutnya, gimana caranya kita untuk mempromosikan hasil karya kita? Jadi, ketika kita sudah ingin memulai menciptakan karya-karya yang ingin kita orang tahu, nah kita bisa memanfaatkan teknologi, jelas itu ya. Nah, tapi ketika kita ingin memulai untuk menempatkan diri kita di publik gitu ya, di media sosial, maka kita harus aware dengan attention, dengan perhatian dari publik. Kita bisa berharap bahwa kita akan mendapatkan respon, perhatian, feedback yang baik dari para audiens kita, dari para penikmat karya kita. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Nikmatilah fase ketidaktenaran kita. Karena di dalam fase ketidaktenaran kita, ketidakterkenalan kita, maka kita bisa mengeksplor banyak hal. Kita
masih bisa banyak melakukan eksperimen, mencoba hal yang baru terhadap hasil karya kita. Karena ketika kita sudah dikenal, maka ruang kita untuk mencoba hal-hal baru, melakukan metode yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan terhadap karya kita, itu akan semakin kecil. Karena sudah ada tuntutan dari para penikmat karya kita. Dan itu akan memberikan tekanan pada kita, sehingga kita jadi memiliki ruang yang sempit untuk mengeksplor lebih jauh terkait karya-karya kita. Jadi kemudian gimana caranya? Ya, kita tetap harus mempublish karya-karya kita di media sosial yang kita punya, di Instagram, di Twitter, di TikTok, Facebook, apapun itu. Kita bagikan karya-karya kita yang sudah kita buat, bisa mulai dari hasil akhir karya yang kita buat, atau bahkan karya yang sedang kita kerjakan, riset yang sedang kita lakukan, dan semua hal terkait karya-karya yang sedang kita kerjakan. Kita bisa mempostingnya di media sosial kita, sehingga para penikmat karya kita atau followers kita itu bisa terkoneksi baik secara personal maupun ya secara karya kita. Jadi ini akan sangat efektif untuk memaintain relasi kita dengan para penikmat karya kita, sehingga mereka akan terus mengkonsumsi apa yang kita create atau kita ciptakan gitu. Tips selanjutnya untuk bisa tetap konsisten menghasilkan karya adalah dengan menciptakan workspace di kamar atau rumah kita yang nyaman, yang mendukung produktivitas dan kreativitas kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan menempatkan perlengkapan atau peralatan kita untuk berkarya sebaik mungkin di tempat yang mudah dijangkau. Banyak sekali kreator atau seniman yang mereka melakukan atau menciptakan karyanya dengan gadget-gadget elektronik seperti laptop ataupun iPad gitu ya, untuk merun sebuah software gitu. Mereka melengkapi workspace-nya dengan tadi perlengkapan elektronik. Tapi jangan lupa untuk tetap mengandalkan alat-alat manual. Jadi terkadang justru inspirasi itu datang dari tangan kita sendiri, ya. Terkadang itu tidak muncul dari gadget-gadget kita, tapi dari tangan kita sendiri. Jadi tetap lengkapi workspace kita dengan buku gitu ya, dengan alat tulis, dengan spidol dan lain-lain yang bisa merangsang kreativitas kita. Dan pasti seorang kreator atau seniman akan selalu membutuhkan inspirasi, dan itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita selalu bertahan di workspace kita, di kamar kita. Jadi sesekali kita harus mencoba keluar, mencari inspirasi di luar, ya entah itu di cafe atau bahkan kita bisa traveling, jadi menciptakan karya-karya kita ketika kita berlibur, ya, atau ya kita sengaja mengambil waktu untuk pergi ya ke suatu tempat yang baru, dan kita juga bisa tetap produktif karena kita butuh penyegaran ya, jiwa kita butuh penyegaran, dan itu yang bisa kita dapat dengan pergi keluar dari zona nyaman kita, dari workspace atau kamar kita. Next, tips berikutnya untuk menghasilkan karya yang konsisten adalah dengan memanage feedback dari para penikmat karya-karya kita. Tentunya banyak banget ya, ini yang juga gue rasain ketika gue pertama kali mempublish video YouTube gue. Banyak sekali feedback, dan itu ya syukurnya masih positif gitu ya, tidak ada feedback yang negatif gitu. Tapi mungkin suatu saat akan ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai karya kita, dan ya mungkin
atau bahkan mereka yang suka pun mereka tetap akan memberikan kritik walaupun ketika membangun gitu ya. Nah, kita harus bisa memanage gitu masukan-masukan, input-input dari para penikmat karya kita. Ya, ketika itu input atau komen yang buruk, maka ya jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan komen-komen yang negatif. Pasti juga banyak komen-komen positif gitu ya, feedback positif dari para penikmat karya kita. Nah, fokuslah ke situ. Fokuslah ke situ, dan justru ketika ada orang-orang yang mencibir atau ya memberikan komen yang negatif kepada kita, justru ya kadang mungkin akan menyebabkan rasa malas atau bahkan marah ya, dan kita tidak mau melanjutkan karya kita. Nah, kita harus bisa memanage dan justru membuat tadi komen-komen negatif itu sebagai bahan bakar untuk get up, untuk bangkit gitu ya dari rasa terpuruk kita. Penulis sendiri, si Austin Kleon sendiri, setiap pagi gitu ya, itu dia menyempatkan membaca email atau komen dari para netizen gitu yang ya itu kebanyakan negatif, dan dia justru menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk atau ya energi untuk menghasilkan karya yang lebih banyak gitu. Nah, ini yang bisa kita tiru. Dan satu lagi, kita juga bisa menginventarisasi gitu ya komen-komen, email, atau tweet dari para penikmat karya kita yang positif. Dan ketika kita sedang down, ketika kita sedang tidak bersemangat dalam melanjutkan karya kita, kita bisa membuka file itu. Jadi inilah tips yang menurut gue sangat-sangat bermanfaat ya. Apalagi kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari respon netizen gitu ya. Ini yang bisa lo coba gitu. Oke, jadi apa kesimpulan dari buku ini? Kesimpulan dari buku Still Like an Artist adalah tidak ada karya yang sepenuhnya orisinil. Semua seniman, semua kreator adalah pencuri dalam tanda kutip ya. Jadi kita harus bisa mencuri secara efisien dengan cara memilih idola yang tepat dan mempelajari bagaimana dia menghasilkan karya yang baik dan menambahkan ciri khas kita ke dalamnya. Dan untuk konsisten, jangan lupa menciptakan workspace atau tempat kerja yang nyaman yang mendukung produktivitas kita, dan jangan lupa untuk selalu mendorong diri kita keluar dari zona nyaman dengan berpindah workspace, dengan berpindah tempat kerja gitu ya. Dan teruslah mempromosikan diri di media sosial, di media online, dan jangan lupa menikmati fase ketidaktenaran atau ketidakterkenalan kita. Dan jangan lupa pada saatnya nanti kita juga akan mendapat giliran untuk menjadikan karya kita sebagai inspirasi buat orang lain. Oke. Itu aja guys, sharing gue soal buku Still Like an Artist buat lo yang lagi bingung gitu ya, atau bosen work from home, menghadapi pandemi yang tidak kunjung berakhir. Ini bisa jadi alternatif buat lo untuk menciptakan karya-karya yang positif ya, untuk tetap produktif. Dan siapa tahu suatu saat nanti ini akan menghasilkan income atau penghidupan yang layak buat lo lanjutin gitu. Silahkan komen di kolom komentar dan sharing pendapat kalian, atau ada yang udah mulai konsisten bikin karya-karya entah di YouTube, entah di Twitter atau Instagram buat feed-feed yang unik, yang lucu atau apapun itu. Silahkan komen.
Kita ketemu lagi di review-review buku selanjutnya. Thanks for watching, thanks for your attention, thanks for your support. See you in the next video. Bye bye.